Oke, ketemu lagi kita dalam podcast saya FGM AI. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik ya, karena kita lihat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik saja. IHSG sekarang lagi turun, maka ada topik yang ingin saya angkat ya. Ini ya tentu topik saya selalu berkaitan dengan penggunaan teknologi AI dalam menganalisa apa saja, hal-hal apa saja ya. Jadi kita belajar menggunakan teknologi AI dan saat ini saya menggunakan teknologi AI ChatGPT dan untuk menganalisa atau melakukan trading saham saya menggunakan data analis daripada ChatGPT yang versi berbayar ya. Nah, kali ini dengan teknologi AI saya ingin menunjukkan bagaimana cepatnya teknologi AI ini dalam menganalisa, dan ini saya sudah gunakan ya. Selama ini saya sudah gunakan mau analisa. Kita tahu saham kan ada ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, ada analisa sentimen pasar. Nah, di dalam dalam analisa teknikal, ya kalau fundamental pun dengan AI gampang. Nanti di podcast saya yang lain saya akan bahas tentang bagaimana menganalisa analisa fundamental termasuk sentimen pasar itu dengan teknologi AI. Kali ini saya lebih menjurus ke teknikal saja ya. Ada metode-metode yang sekarang ini lagi rame ya, yang para ahli, dan yang menarik di sini para ahli ini sudah sekian lama mereka menggunakan teori-teori itu. Dan saya sendiri ya kebetulan sedikit senang dengan teknologi, itu saya jujur baru belum 3 bulan saya belajar saham. Sama sekali memang cuma dengar-dengar, tapi mencoba itu belum pernah. Dan 3 bulan saya coba karena saya tertarik menerapkan teknologi AI yang saya pelajari selama ini, karena sudah banyak juga ada website saya fabianjmai.com khusus AI, dan saya sudah implementasikan analisa-analisa AI ke dalam disiplin ilmu saya di teknik sipil ya. Bahkan bukan cuma teknik sipil. Jadi kalau di fgmai.com itu Anda bisa melihat berbagai macam prediksi-prediksi dengan AI ya, menggunakan AI untuk memprediksi banjir lah, gempa, kemudian termasuk penyakit lah, mau resiko mau perlu operasi atau tidak, hanya dengan menggunakan data-data set dengan algoritma AI. Itu saya sudah lakukan. Nah sekarang oleh karena itu saya coba ke saham dan ternyata menarik, dan ambil dataset dari sana kemudian membuat prediksi, dan lama-lama ya sudah saya langsung menggunakan data, saya bermain langsung dan menggunakan satu provider yang menyediakan layanan ini, saya menggunakan Beyond ya. Kemudian dari situ sudah langsung menggunakan data langsung di dalam situ. Nah, menganalisa data-data teknik ini ada beberapa teori yang saya dengar, saya lihat-lihat di YouTube dan lain sebagainya. Ini ada analisa teknikal ya, dengan yang banyak digunakan oleh para trader ya, itu yang menggunakan itu khusus untuk menganalisa teknikal. Tapi apakah cukup teknikal? Saya kira tidak ya. Itu tadi ada fundamental dan ada sentimen, mengetahui sentimen pasar lewat berita-berita, news dan sebagainya. Itu kita juga harus mengakumulasi tiga itu. Tapi yang ingin saya tekankan, begitu mudahnya kita menggunakan teknologi AI ini untuk menganalisa teori-teori yang sudah dibuat oleh para penemu-penemunya, dan dengan begitu cepat kita bisa belajar dengan menggunakan teknologi AI seperti ya kita gunakan, yang saya gunakan itu ChatGPT dan data analis ya, itu ya. Itu kita bisa begitu cepat belajar ya. Ya saya sudah, setiap kali saya dengar ada teori baru saya langsung coba. Setelah saya coba tanya ke ChatGPT data analis dalam hal ini, itu itu hitungannya menit ya, nggak sampai menit kadang, karena kita cuma capture gambar. Nanti saya tunjukkan sebentar dalam podcast saya ini, saya akan tunjukkan contoh-contohnya bagaimana itu begitu cepat menganalisa dan tidak perlu tunggu lama ya. Nah, ini ada metode yang ingin saya demokan, yaitu teknik bandarmologi, kemudian candlestick, Fibonacci, scalping, dan
dalam trading saham. Itu saya gunakan data analis ChatGPT teknologi AI. Ini teori-teori yang ada, metode-metode yang ada, dan dengan AI itu cepat sekali kita bisa dapat ya, tanpa kita peduli pun tidak peduli pun segala macam bentuk-bentuk teori-teori ini, kita cuma tinggal baca aja kesimpulan, kan kita cuma perlu mau beli di harga berapa, atau kita mau jual di harga berapa, atau kita mau hold. Nah, itu aja tanpa kita punya pengetahuan apapun tentang saham, sebenarnya yang penting kita sudah punya, ada trader ya, kita menggunakan seperti saya katakan, saya pakai Beyond, ya ada Ajaib dan lain sebagainya, silakan menggunakan apa saya, Mandiri dan lain sebagainya. Itu dengan metode teknikal ini, itu kita sudah bisa membeli, ya saya sudah membeli. Saya pertama kali cuma menggunakan AI ini. Pertama saya tidak menggunakan ChatGPT data analis ini, saya menggunakan program yang saya buat sendiri. Program saya buat sendiri menggunakan dataset dari misalnya Yahoo Finance, tapi ya, itu masih terlalu umum. Akhirnya saya masuk langsung dan coba, dan ternyata ya sudah, ini hasilnya ya. Kita lihat, ini ada teknik bandarmologi, candlestick, Fibonacci, scalping, dan trading saham. Walaupun ini saya cuma bikin pendek ya, itu hanya saya ambil intisarinya saja, tapi kalau mau bikin detail tentang masing-masing teori ini itu bisa ya. Dan yang menarik ini bandarmologi ya. Jadi kita sudah analisa. Jadi kalau kita mau menganalisa membeli saham ya, kita bisa teknikalnya, kita tinggal pakai candlestick, Fibonacci, scalping, kita coba, kita kasih. Dan apa yang harus kita umpan ke data analis untuk supaya dia bisa memberikan rekomendasi, itu sebentar kita lihat. Termasuk teknik bandarmologi yang menurut saya juga ini belum lama mempelajari dari YouTube apa itu bandarmologi, dan ternyata ya ini lumayan lebih mendekati lagi karena dia real life ya. Karena bandarmologi kan dia akan lebih melihat langsung ya kejadian kemarin, dan sama juga sih candlestick dan Fibonacci scalping juga belajar pada data sebelumnya ya. Paling cepat itu data kemarin. Dan bandarmologi lagi satu masuk, satu lagi kita bisa langsung lihat mekanisme broker, kita menganalisa broker yang masuk ya, broker yang masuk dan broker yang membeli dan menjual ya, itu kita bisa langsung lihat di metode bandarmologi ini ya. Kita bisa lihat ya dari broker summary, trader summary, order book. Dari situ, dari 3 data ini akan lebih hebat lagi. Jadi kalau kita menggabungkan metode-metode ini, analisa satu saham dan kita gabungkan metode ini, itu cepat. Apalagi kalau di data analis di ChatGPT, pada saat kita sudah training, seperti saya sudah training jadi sudah sekian banyak sudah saya masukkan, jadi data-data saham sudah saya masukkan, kan bukan cuma saya yang masukkan menggunakan ini, pasti ada yang lain. Jadi di dalam servernya dia, di dalam komputer big datanya dia, itu sudah terekam berbagai macam informasi terkait Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, jadi sekarang ini saya tinggal bertanya, strong recommended untuk beli hari ini. Dia langsung keluarin. Dia keluarin, baru saya uji teknikalnya. Di samping saya melihat fundamental perusahaan. Dan itu bisa langsung diminta ke ChatGPT data analis ini gitu. Langsung diminta fundament, termasuk sentimen pasar juga dia akan memberikan kepada kita ya. Jadi begitu cepat ya. Nah, ini saya masuk aja ke teknikal ini ya, problem ini ya. Oke. Kita lihat dulu bandarmologi ya. Nah, ini apa itu bandarmologi? Teknik analisis yang berfokus pada pergerakan bandar. Jadi bandar masuk, bandar keluar itu kita dengan ilmu yang disebut, yang ya, siapa penemunya saya belum tanya. Dia berfokus pada pergerakan bandar. Karena ini real time kita bisa lihat. Kemarin kita bisa lihat siapa saja yang masih ada membeli, siapa saja yang sudah jual, siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. Sebentar kita akan dapat. Digunakan untuk memahami pola akumulasi dan distribusi. Jadi berdasarkan data trade summary dan broker summary ya, plus order book juga, itu bisa terlihat ini pergerakan bandar di dalam setiap saham yang kita ingin beli atau kita ingin jual ya. Dari situ kelihatan ya. Oke. Sebentar ada contoh-contohnya. Sebenarnya konsep dasar bandarmologi itu pertama, akumulasi, yaitu bandar membeli saham dalam jumlah besar secara bertahap. Itu mekanisme akumulasi. Itu kita sebut cenderung ke akumulasi. Jadi kalau bandar
bandar-bandar besar, apalagi yang sudah nama ya, kita bisa mengecek mana yang bandar-bandar besar ya. Sudah bandar-bandar asing, bandar lokal itu juga kita bisa cek lewat lewat data analis ChatGPT AI ini ya. Kita bisa dapat semua itu. Kemudian kita juga bisa melihat distribusi ya. Bandar menjual saham setelah harga naik. Jadi pas dia naik, kemudian dia mulai menjual. Itu sedang terjadi distribusi. Dan tentu di saat distribusi maka itu posisi yang tidak baik untuk kita membeli. Walaupun mungkin kita sudah analisa menggunakan candlestick, Fibonacci, dan scalping, dan mungkin ada teori-teori lain. Ada banyak teori dan tinggal kita tanya aja, dia langsung memberi rekomendasi. Setiap teori yang kita ingin tanyakan ke AI ini ya. Kemudian markup. Bandar menaikkan harga setelah selesai akumulasi. Jadi ya bandar masuk menaikkan harga setelah dia akumulasi. Setelah dia beli, lah Anda ini bisa dengan sistem yang Anda punya ini, kan dia mesin, kita bukan bertanya ke siapa, mesin. Ini kan bot ya, chat bot ini kan besar kapasitasnya. Apakah Anda bisa dimanipulasi? Dia menjawab ke saya. Maksudnya yang dimanipulasi sistemnya itu bisa dimanipulasi. Dia menjawab ke saya, sistem saya tidak bisa dimanipulasi. Yang dimanipulasi adalah ini, bandarmologi ini. Mereka bermain menimbulkan seolah-olah volume tinggi, padahal sementara itu mereka hanya menjebak. Ya. Nah ini sekarang terkadang sistemnya dia membaca, oke, ini terjadi sedang akumulasi. Padahal sebenarnya itu permainan daripada bandar. Nah itu dia AI sendiri menjawab seperti itu. Jadi tentu kita harus hati-hati. Maka biarpun kita pakai AI, tetap kita juga harus punya barrier atau parameter-parameter yang mengecek. Jadi kita double three check. Kalau saya sampai 3-4 kali mengecek agar supaya pada saat masuk itu tidak, resikonya tidak tertahan. Rata-rata saya masuk sampai sekarang jadi ya, dapat ya, walaupun saya belum pemain besar tapi sudah lumayan ya. Oke, ini konsep dasar bandarmologi ya. Oke, indikasi akumulasi oleh bandar. Jadi kita lihat, sebenarnya kalau kita melihat ada bandarmologi ini, yaitu kita melihat apakah bandar sedang mengakumulasi atau sedang mendistribusi. Nah, kalau dia akumulasi ini, jadi kita bisa melihat di trade summary. Saya nanti sebentar ada gambar-gambar dari broker summary dan trade summary ya. Trade summary nanti saya akan tunjukkan di belakang ya. Pertama, kalau akumulasi itu trade summary menunjukkan persen buy itu lebih tinggi dari persen sell. Itu kita lihat di misalnya di broker summary atau di trade summary tadi ya. Kita bisa lihat kalau kita main ke ini kan ada di investor itu kan di investasi itu di seperti Beyond lain-lain, Mandiri dan lain sebagainya itu bisa kita dapat data itu. Baik yang kemarin maupun yang sedang live ya, sedang berjalan ya, mulai jam per jam dia per sekian jam itu ada selalu siap mana yang persen beli, mana persen sell. Di situ bisa kelihatan. Kemudian kita bisa melihat siapa saja yang masuk situ ya. Broker siapa saja yang masuk ya. Dan broker itu kan kita tinggal identify mana yang broker yang betul-betul memang ya pemain ini, ada mana yang ingin memainkan pasar ya. Ya saya sebut saja bandar lah ya. Volume transaksi meningkat tetapi harga stabil. Nah, ini akumulasi. Jadi volume transaksi naik tapi harga stabil. Nah, ini artinya ada proses akumulasi. Kemudian broker, ya jangan kita segera untuk melepas saja ya, jangan sampai kita ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan kita posisi akan menunggu atau bahkan rugi ya. Nah, selanjutnya strategi trading menggunakan bandarmologi. Nah, jika kita ingin menggunakan bandarmologi, ini ada strategi trading ya. Cari saham dengan akumulasi tinggi menggunakan broker summary. Jadi, ya tadi sudah kita lihat kan indikasi, ada 3 indikasi toh. Kalau kita melihat ada broker summary, kita bisa akumulasi tinggi, yaitu ada sini kan, kalau kita lihat kan akumulasi toh. Trade summary persen buy lebih tinggi. Volume transaksi meningkat tetapi harga stabil. Ini bagus ya, dia volume tinggi tapi harga stabil. Jangan sebaliknya tadi distribusi ya. Breakout itu bagus sekali kita akan masuk. Artinya indikasi 3 tadi, kemudian di kondisi itu bagus kita masuk. Kemudian hindari saham dengan indikasi distribusi besar. Jadi kalau kita menggunakan konsep bandarmologi dengan berbekal broker summary dan trade summary, ini yang harus menjadi poin penting yang harus kita pakai. Dan memang saya sekarang ini bandarmologi ini
Jadi semacam final check sebelum saya masuk berdasarkan data yang saya dapat dari rekomendasi menggunakan teknik lainnya seperti candlestick, Fibonacci, dan scalping yang saya gunakan itu ya. Tapi sekarang karena sudah sering bermain, sudah training dengan AI, saya tinggal langsung aja, sudah tidak menggunakan lagi sudah tidak menyebut Fibonacci. Dulu waktu saya mulai, saya menyebut analisa saham ini menggunakan Fibonacci dan lain sebagainya. Tapi dalam podcast saya ini saya akan tunjukkan itu. Saya akan tunjukkan itu ya. Saya akan tunjukkan hasil-hasil dari tes-tes itu. Kalau saya sekarang sudah tidak menggunakan tes, langsung tanya aja ke dia, mana hari ini yang saya mau beli. Setelah dia kasih, kalau saya strong recommend untuk buy, mana gitu. Kalau ada masalah kan saya seperti saham-saham blue chip yang tidak baik sekarang ini kan selalu saya minta pendapat beliau, pendapat robot ini ya, untuk apa gitu yang harus saya lakukan. Apakah saya sudah average down atau cut loss. Nah itu. Jadi ya selama ini dia memberi masukan dan saya ikut ya. Tertinggal selanjutnya tinggal feeling saya berdasarkan pengalaman. Oke, jadi ini yang menjadi strategi trading menggunakan bandarmologi. Nah, mari sekarang kita lihat ini contoh kita mulai dengan step yang saya lakukan kita mulai menggunakan analisa candlestick. Ini ada satu saham yang saya ingin coba analisis tadi. Ini saham yang tadi kalau tidak salah ini saham SCMA ini ya. Ini saya coba analisa tadi. Kemudian menggunakan 3 metode. Jadi candlestick, Fibonacci, dan scalping ya. Sebelum saya masuk ke bandarmologi ya. Jadi 4 metode ini dipakai untuk saya masuk atau keluar atau hold ya. Tapi ya itu. Jadi ini ya. Oke, ini hasil satu. Ini saya ambil candlesticknya, kemudian hasilnya ya ini langsung gampang sekali kita tinggal capture. Jadi kita kalau kita ada di provider, jadi kita tidak perlu lagi layar-layar besar, komputer besar ya. Cuma memang kalau komputer sih lebih bagus yang lebih lebar sedikit supaya kita lebih mata jangan salah karena ini uang kan. Saya hanya menggunakan kalau saya lagi di jalan cuma menggunakan HP ya, menggunakan HP ini, saya menggunakan HP ini dan sudah dari sini aja saya capture gambar candlestick tadi, kemudian masuk ke ChatGPT, buka data analis. Itu kan data analis ini kalau berbayar kita dapat ini data analis. Kalau enggak cuma ChatGPT. Nah, tentu berbeda ChatGPT dengan data analis karena data analis dia memang menganalisa data, dikhususkan menganalisa data. Jadi dia lebih cepat ya. Jadi kita lebih bagus. Tapi ini harus berbayar baru dapat ya. Kalau kita gratis cuma ChatGPT. Kalau berbayar baru dapat data analisis. 1 bulan sekitar 350. Tapi lumayan dengan profit yang saya dapatkan, lumayan bisa tertutup dengan bayaran 1 bulan. Belum lagi saya gunakan yang di bidang disiplin ilmu saya dan lain-lain ya. Itu jadi ya lumayan lah. Artinya tidak rugi kita membeli ini ya. Nah ini contoh yang ini. Jadi buka ya. Saya tadi tes buka mau beli karena tadi ada indikasi waktu saya tanya session 2 mau beli karena saya monitor di broker summary dan trade summary buka ini lumayan itu informasi broker summary dan trade summary ya bandarmologi saya lihat itu ada tren bagus, itu ada tren akumulasi sehingga saya coba. Nah ini dengan data analis ini candlestick metode ini dia keluar seperti ini. Langsung simple. Ini cuma versi simple ya. Kalau Anda mau lebih detail tentang candlestick, dia akan jelaskan lebih detail. Tapi ini langsung. Jadi posisi ini cuma grafik tadi ya. Grafik tadi dengan teman-teman yang sudah profesional menggunakan metode konvensional yang mereka gunakan lah. Apakah dia konvensional atau menggunakan aplikasi yang lain? Saya klarifikasi dulu mereka. Apakah hasil analisa mereka secara manual, secara konvensional itu dengan gambar candlestick tadi apa? Kemudian saya tunjukin ini kalau saya analisa dengan AI ini hasilnya ini gimana? Oh sama. Jadi semua dicoba dulu ya. Nanti sudah berapa kali saya coba ke ahli-ahli yang teman-teman yang sudah biasa main dengan metode-metode candlestick, Fibonacci dan scalping ini. Ya sudah, mereka mengatakan ya oke, hampir sama, ya oke, baru saya mulai percaya ya. Kalau enggak jangan dulu. Jadi karena namanya AI pada saat kita baru mulai, apalagi kita belum terbiasa dengan penggunaan AI, itu kita harus hati-hati. Jadi jangan saya katakan pakai aja data analis itu, jangan ya. Tetap biarpun Anda sudah mengikuti step saya, Anda harus klarifikasi dengan metode konvensional lainnya atau metode artinya candlestick dibaca oleh para ahli lain
tanpa menggunakan AI supaya hasil AI ini itu bagus. Jadi itu saya rekomendasi jangan terjun bebas ya. Kecuali Anda sudah sangat profesional metode. Hanya jadi kita cuma muat yang gambar candlestick tadi, kita muat, upload di data analis, langsung keluar 3 hasil ini. Bukan cuma 3, sampai dengan bandarmologi keluar. Jadi strategi scalping. Scalping yaitu beli di support 130, 132. Jual di resisten terdekat langsung ya. Ini ada analisanya dia. Jadi karena di sini cuma saya ambil bikin singkat aja ya. Tapi ada kan scalping, ada kan dia mesti Bollinger Band lah, moving average lah, RSI-nya. Itu scalping kan ada, harus indikator ini kan harus dipasang. Dan itu bisa dipasang di Beyond ya, kalau saya pakai seperti itu kan, kita pasang itu ya sudah, kita langsung bisa dapat. Dan ini sudah shortcut-nya ya, saya ambil shortcut supaya tidak panjang. Jadi kesimpulan, nah dia langsung bikin kesimpulan dari 3 metode itu ya, 3 metode. Jadi buy jika harga bertahan untuk buka ya, buy jika jadi 3 metode sekaligus dianalisa dan dia merekomendasi berdasarkan 3 metode. Jadi buy jika harga bertahan di 130, 132 dan muncul candlestick reversal. Target jangka pendek 135, 138 scalping, itu scalping rekomendasi ya. Kalau candlestick di 130, 132, kalau scalping ambil profit di 135, 138, masuk di 135, 138. Oh enggak, target. Kemudian swing trading di 145, 150. Cut loss di bawah 128 jika tekanan jual masih besar. Nah, itu bisa dilihat nanti di bandarmologi, yaitu di broker summary dan trade summary ya. Tertarik sering mana ini atau swing trading ya, ini kita lihat ya, mana-mana terserah, keputusan di kita ya. Jadi dia sudah keluarkan tadi. Kalau saya mau masuk ya, ini karena hasilnya seperti ini tadi saya tidak masuk ya. Apalagi saya monitor di bandarmologi di broker summary dan trade summary itu ya tidak seksi buat saya ya. Saya sudah pelan-pelan jadi mulai, padahal saya baru belajar belum 3 bulan ya tentang saham. Cuman karena adanya sentuhan teknologi AI ini sehingga saya jadi seperti cepat. Ada masalah apa tinggal tanya aja ya, begitu mudah. Nah, ini yang broker summary yang saya katakan, ini hasilnya yang tadi ini, cuman ini WIRG ya, bukan buka ya. Karena cuma saya ambil yang saya capture aja ya. Ya tinggal kita lihat apa yang terjadi. Nanti dari gambar ini kan yang saya capture di broker summary ya. Oke, saya capture broker summary, saya upload di data analis, kemudian saya capture trade summary, ini trade summary-nya, ini trade summary yang saya ambil, kemudian saya upload di data analisis, kemudian saya minta dia membuat rekomendasi. Nah, inilah bandarmologi. Kalau tadi candlestick, Fibonacci, scalping, nah ini bandarmologi. Dia terus bilang, jadi yang 2 data broker summary dan trade summary ini, broker summary sedang akumulasi bandar masuk. Broker besar membeli bertahap ya. Broker besar menjual, retail membeli. Ya, di sini dia bikin seperti ini. Trade summary, persen buy lebih besar dari persen sell. Jadi persen sell lebih besar dari persen buy di distribusi ya. Di distribusi ini perbedaan antara akumulasi dan distribusi. Volume dan harga. Harga naik perlahan. Jadi itu kondisi akumulasi dan kondisi distribusi ya. Oke. Asing banyak beli. Jadi foreign flow itu bagus ya. Kalau ada foreign flow itu biasanya tren akumulasi ya. Tapi bisa saja mereka juga melakukan distribusi ya. Tergantung kepentingan ya. Namanya sudah di pasar saham itu semua ingin profit ya. Jadi tekniknya semua masing-masing menggunakan teknik masing-masing. Tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana posisi akumulasi di broker summary, trade summary, volume dan harga, dan foreign flow. Jadi 4 poin di bandarmologi itu broker summary, trade summary, volume dan harga, dan foreign summary. Jika posisi akumulasi, broker besar membeli bertahap. Persen buy lebih besar, sebaliknya di sebelah persen sell lebih besar. Kalau di distribusi, harga naik perlahan, volume bertambah. Jadi kalau harga naik cepat, itu hati-hati. Tiba-tiba lalu turun dengan volume yang besar. Nah itu jangan, itu sedang terjadi proses distribusi. Itu dari ilmu bandarmologi. Nah, kemudian asing banyak masuk atau asing banyak jual. Nah itu proses terjadi distribusi. Jadi sekali lagi dengan 4 poin ini kita melihat angka-angka ini, kalau itu ada maka itu akan baik untuk masuk. Jadi intinya kalau proses akumulasi dengan kontrol broker, trade, summary, volume dan harga foreign flow ini
kita kontrol, maka kita bisa masuk pada saat akumulasi. Nah, ini contoh kesimpulan saya buat untuk Dewa ya, hasil akumulasi dan distribusi. Dewa ini semua tadi ya saya buat siang. Dewa sedang dalam fase akumulasi. Karena apa? Pembelian dominan 62,37. Berapa sesi awal menunjukkan akumulasi, yaitu lebih besar dari persen 80% buy. Ada sedikit distribusi sekitar jam 9.45, dia bilang, itu hebatnya data analis ini. Kalau kita lihat data analis, dia akan bilang, ya, hanya kita capture gambar, kita upload, dia akan memberi kesimpulan seperti ini, apakah ada akumulasi atau distribusi ya. Jadi kita tidak perlu mau membaca, mau menghitung lagi menggunakan teori-teori, tidak, hanya capture gambar muat di dalam AI ini, data analis dalam hal ini dari ChatGPT ini, sudah dia akan keluar rekom-rekom seperti ini, kita tinggal membaca aja. Nah, rekomendasi trading. Jadi dari hasil tadi itu, maka buy jika harga bertahan di atas level support terdekat dan volume tetap tinggi. Ya sudah, tadi tapi ini sudah bukan ini ya, bukan buka, ini sudah Dewa ini. Saya hanya mengambil cepat saja. Yang ini Dewa, karena saya tadi banyak mencoba, karena saya melihat ada peluang entry atau tidak tadi. Tapi ya tadi ya kadang-kadang perasaan juga karena sibuk dan lain sebagainya, ya sudah santai aja lah. Karena kemarin dulu saya baru profit, jadi ya sudah. Berapa hari lalu juga, sebelumnya juga profit. Ya rata-rata saya profit walaupun tidak banyak. Saya bermain kecil-kecil saja. Karena saya kan baru pemula, sebenarnya saya masih klasifikasi pemula. Cuma saya cepat karena apa? Karena ada AI. Kalau tidak ada AI, ya belum tentu saya harus kursus sana-sini gitu. Tapi dengan AI, ya itu shortcut untuk menjadi pintar. Makanya podcast saya kan ini, podcast AI ini adalah untuk supaya kita menjadi pintar. Termasuk ini saham yang bisa cuan. Kita bisa mendapatkan passive income dari sini. Jadi hold jika masih ada tanda-tanda akumulasi. Ya, sell atau cut loss jika ada penurunan signifikan. Kesimpulan Dewa masih dalam fase akumulasi. Jadi sebenarnya Dewa tadi bisa. Cuma saya sudah beli ini kan, saya sudah beli. Cuma kan lagi turun pada saat saya masuk. Saya agak FOMO waktu beli Dewa, termasuk WIRG juga saya FOMO cepat karena itu saya menggunakan metode yang tadi technical. Kemudian hasil AI juga ya, saya dapat agak ini, terpaksa ini saya harus menunggu. Jadi sudah tinggal menunggu aja. Ya baguslah kalau ada informasi ini, berarti saya tinggal bertanya ke dia kapan dia bisa melihat. Tapi kan kapan dia mau naik lagi kan susah kalau AI untuk, ya kalau dia sekedar prediksi dia bisa saja. Oke, jadi ini terkait rekomendasi bandarmologi untuk saham Dewa dari hanya melihat dari broker summary dan trade summary dengan membuat summary ya, dia membuat summary apakah saham tersebut dalam akumulasi atau tidak. Broker summary, kemudian candlestick, Fibonacci dan scalping, tiga hasil ini kita kombinasi dan kita apakah kita mau entry? Nah, ini sangat baik ya. Tinggal fundament tentu, dan juga sentimen pasar jangan lupa, itu penting. Tapi sentimen pasar juga sebenarnya sih kita bisa atasi dengan bandarmologi ini ya. Kita bisa paling tidak pada saat live itu kan kita bisa dapat kalau ini sudah mulai masuk asing gitu, ini ada masuk asing kan kita sudah tahu. Kalau di saya sudah bikin list mana yang asing, mana yang bukan ya, itu saya sudah punya data itu. Jadi tinggal lihat ini YP, ini apa gitu. Ya sudah, oke, dia lagi masuk. Nah, kemudian tinggal lihat step-step dia masuk. Itu aja yang kita lihat. Dan terakhir mungkin ini ya. Kesimpulan, jadi bandarmologi membantu trader memahami pergerakan bandar ya. Jadi kombinasi untuk teknikal, kombinasi daripada candlestick Fibonacci scalping kemudian bandarmologi ini adalah satu akumulasi atau kombinasi teknikal metode untuk analisa teknikal. Metode-metode ini akan lebih membantu kita untuk kita masuk atau membeli di waktu yang pas. Sehingga target profit kita itu kita bisa capai. Tapi ya sekali lagi ini adalah teori ya, teori. Tentu ya pengalaman juga sangat membantu kita dalam karena dalam trader kan ada bukan cuman soal modal, kemudian soal metode ya, ada juga faktor-faktor lain seperti
pengendalian diri ya. Kalau memang nggak mungkin seperti tadi, saya sudah mulai bisa mengendalikan. Dulu kan saya pernah waktu mulai pertama terjadi itu apa dia namanya regret sale, ada istilah itu juga saya ternyata ada ilmunya regret sale ya. Regret sale itu jual menyesal. Ternyata dia masih naik ya, tapi akhirnya sudah saya bisa mengendalikan regret sale, keluar dari regret sale, kemudian FOMO sudah mulai dapat terkendali karena dua problem ini itu bisa merusak buat apa kita cari uang dan kita apa menyesal atau kita sakit hati atau kita apa ya itu kita rugi ya namanya juga saham tidak ada saya melihat pemain-pemain bandar-bandar apa ini pemain saham yang besar seperti LKH, kemudian ada yang saya lihat junior-junior yang masih muda-muda itu mereka apa sudah sangat sukses, sudah uangnya sudah triliun bermain saham itu ya sudah saya juga melihat mereka walaupun mereka muda tapi mereka punya konsep-konsep yang apa kalau senior kan LKH ya sudah Warren Buffett-nya kita Indonesia ya sudah melihat ya dia juga sendiri mengatakan bukan berarti dia untung-untung terus juga ada rugi ya. Nah semua mental juga mental kita harus siapkan jadi bukan cuma itu dan ya kalau bisa ya kita main saham itu di uang yang ya katakanlah uang uang dia uang arti bukan uang untuk belanja lah bukan uang untuk belanja nanti itu bisa berbahaya buat kita ya jangan pakai spekulasi misalnya apalagi kita pinjol atau lain sebagainya untuk kita hutang untuk main saham jangan karena saham itu sangat tidak menentu ya bisa tidak menentu dan ya ada resiko saya kira jadi ini yang mungkin perlu saya pahami walaupun saya pemula minta maaf bagi yang para senior di saham saya pemula tapi saya bisa cepat beradaptasi oleh karena adanya teknologi AI ini. Saya kira ini yang apa yang bisa saya sampaikan. Nanti hal-hal lain juga saya akan uh, bawakan dalam podcast saya yang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.